When you've been living in a failed state, the night gets cold, but there's smoke in the clouds. I'm having trouble sleeping and it's stressing me out. The words may fall short of something profound, but every time I'm with you, I'm just glad you're around. How's it sound? A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. Desa Pekuncen merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas, tepatnya di Kecamatan Jatilawang. Desa Pekuncen terletak jauh dari pusat Kabupaten Banyumas dan dekat dengan wilayah Kabupaten Cilacap. Adapun jarak Desa Pekuncen dari kantor Balai Desa Pekuncen yaitu 2,5 km. Luas wilayah Desa Pekuncen sendiri yaitu 490 hektar dan berada pada ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Desa Pekuncen dikenal oleh masyarakat sekitar dengan desa yang masih kental dengan adat-adat atau bisa disebut dengan Islam kejawen. Walaupun mereka juga beragama Islam, namun mereka memiliki beraneka macam upacara-upacara adat yang masih mereka lakukan hingga saat ini. Hasil peninggalan dari nenek moyang mereka, Eyang Bono Keling, dikarenakan logat orang-orang Jawa, maka nama Pakuncen berubah menjadi Pekuncen sekitar tahun 1990-an. Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Pekuncen hidup dengan rukun dan saling tolong-menolong antar masyarakatnya. Walaupun di antara mereka memiliki perbedaan, yaitu antara Islam Nyantri dan Islam Nyandi, dengan adanya perbedaan tersebut, juga menjadikan Desa Pekuncen merupakan desa yang terkenal dengan adanya berbagai adat yang masih kental. Jadi seperti apa gambaran umum dari adat Pondok Keling? Gambaran pertanyaannya gambaran secara umum adat Pondok Keling, karena adat Pondok Keling yang ada di sini itu dari dulu semenjak sekarang sudah turun 13. Awalnya semula itu gambaran Pondok Keling adalah toleransi terhadap sesama umat. Artinya di sini tidak ada perbedaan apapun agamanya, apapun termasuk alirannya, dan juga termasuk umat yang ada di dunia ini, termasuk semuanya adalah kita harus saling menghormati. Sehingga untuk mengembangkan tentang sosial budaya di sini yang dikedepankan adalah sosialnya, gotong royong dan juga persatuan dan kesatuan, dan seperti itu. Gambaran untuk dari dulu sampai sekarang masih tetap seperti itu dilestarikan, saling menghormati kepada sesama. Saling menghormati ya Pak. Ya. Terus untuk sejarah singkat adat Pondok Keling itu seperti apa ya Pak? Adat Pondok Keling berawalnya itu kan termasuknya kalau tokohnya itu berasal dari Pasir, karena mereka itu adalah mereka adalah tokoh Jawa, sehingga sebenarnya tidak ada di Pondok Keling saja sini, karena tanah Jawa awal mulanya itu kan ada sejarah bahwa sebelumnya itu ada nama, bukan nama tanah Jawa tapi masih zaman Medang Kemulian. Medang Kemulian itu kan itu ada sejarahnya babat tanah Jawa. Kemudian setelah beberapa raja-raja Islam masuk tanah Jawa, sehingga para raja itu kan awalnya Hindu Buddha. Ya kan, sehingga kemudian mereka supaya masuk Islam ya agak kesulitan, sehingga mereka berpindah tempat, pindah nama, akhirnya seperti itu. Kemudian sampai sekarang di awalnya dia di Pasir Lutur, kemudian pindah tempat, pindah nama. Sebenarnya nama aslinya ada tapi tidak dipublikasikan, hanya sebatas nama yang mencuat itu tersirat itu adalah Pondok Keling, yang berasal dari
Pasir Nukur. Kemudian mereka berdomisili di Desa Keduring. Ini dulunya bukan desa, masih hutan. Hutan. Sehingga pada abad sekitar 14-15 itu mereka bertempat di Desa Keduring, kemudian membangun sebuah masjid karena mereka waktu dulunya Hindu Buddha, kemudian masuk Islam. Nah, Islam Pondok Beling ini berbeda dengan Islam yang lain. Artinya Padi tetap mengakui bahwa Islam. Ya, karena tanah Jawa ini adalah sebenarnya Jawa itu bukan di Pondok Beling saja, dari seluruh tanah Jawa atau Pulau Jawa itu maksudnya sama Jawanya itu, karena Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu Jawa semuanya. Jawa itu awalnya sama saja, bukan di Pondok Beling saja. Cuman di Pondok Beling ada komplek dalam hal komunitas itu yang mengakibatkan sekarang itu sudah beredar kemana-mana karena masih tetap dilestarikan sampai sekarang. Jawanya Pondok Beling itu memang berasal Jawa kuna, gitu kan. Jawa kuna. Seperti Kejawen gitu. Ya, Kejawen, Jawa kuna. Seperti itu. Jadi sampai sekarang masih tetap teguh dan hitungan semuanya dengan hitungan Jawa juga, Jawa kuna. Makanya sehingga di sini dalam bentuk orang kehidupan dunia ini semuanya adalah dengan perhitungan dan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalunya ada termasuk ritual-ritual, termasuk kaitannya dengan selamatan, gitu. Bahasanya selamatan. Ya. Rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kita menikmati di dunia ini, juga akan meninggalkan dunia juga kita selalu ada. Makanya sini sebetulnya adalah perlon, itu yang lain dengan Jawa yang lain. Perlon itu kegiatan ritual yang ada di Pondok Beling. Dari dulu, bukan baru berapa abad, dari dulu seperti itu sampai sekarang. Kemudian untuk tradisi keagamaan masyarakat di Pondok Beling itu seperti apa? Tradisi keagamaan di Pondok Beling itu karena tadi saya sebutkan dari awal adalah Pondok Beling adalah semuanya adalah organisasi saling menghormati. Kita sebagai orang tua dulunya tidak sekolah, kemudian punya anak cucu, kemudian sekarang anak cucu diberikan leluasa yang sebebas-bebasnya untuk mencari ilmu yang setinggi-tingginya, dan baik mau pilih agama apapun orang tua tidak akan melarang, kan seperti itu. Karena itu termasuknya sebagai terah Pondok Beling, tidak harus mengikuti orang tua, tinggal pilih sesukanya anak, seperti itu ya. Makanya sekarang tidak ada larangan anak masuk sekolah, dilarang tidak. Kalau dulu orang tua sekolah buat apa, kan itu dulu macul kan, marit itu. Nah, sekarang enggak, orang tua walaupun sekarang tidak mampu ya menyekolahkan anak, karena itu termasuknya juga kaitannya dengan belajar ilmu agama kan. Makanya kalau di sini agama antara Islamnya Pondok Beling dengan Islam umum ada berbeda. Karena di sini menggunakan hitungan Jawa, aboge. Kalau Islam umum kan tidak pakai aboge, tapi pakainya adalah bulan. Kalau di sini pakai hari, dina. Untuk susunan atau struktur dari adat Pondok Beling itu seperti apa? Kalau susunan kelembagaan seperti saya ini termasuk sebagai ketua komunitas adat Pondok Beling, pelestari adat Pondok Beling. Itu ada ketua, sekretaris, bendahara. Tapi kalau misalnya di kesepuhan itu ada juru kunci, ada bedogol. Juru kunci itu satu, kemudian bedogolnya ada 5. Itu adalah satu juru kunci, ada 5 bedogol. Bedogol itu adalah sebagai pembantu juru kunci. Itu termasuk di bawah dari ketua adat. Saya sebagai ketua adat, kemudian bawahnya adalah juru kunci, bedogol, masyarakat pada umumnya kan seperti itu. Kemudian strukturnya di sini ada juga termasuknya, misalnya contoh satu bedogol punya wakil namanya manggul. Ada punya lagi yang namanya tentang perangkat di kesepuhan itu, dari sampai masak pun sudah harus ada terah, strukturnya seperti itu. Karena semuanya menggunakan silsilah. Ada manggul, tukang balik, terus tukang, bahasanya kalau memberikan informasi tukang perintah ini sini sebenarnya solor. Kemudian ada tukang masak, kemudian ada tukang godok wedang, dan ada juga penggelaran kelas. Itu banyak sekali struktur kalau misalnya di praktek tekniknya tentang kegiatan adatnya itu. Tapi kalau tata lahir, struktur kelembagaan
tentang lembaga itu sebagai bahasanya sini, kalau lembaga itu dibentuk namanya Pokmas, kelompok masyarakat perserikatan budaya Pondok Beling, Pokmas. Nah, itu termasuknya yang ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Kalau di dalam ini pengurus apa di kelompok-kelompok protokol tidak ada, belum ada sampai sekarang ada bendahara, ada sekretaris, karena semuanya tidak tertulis, hanya lesan saja. Dari tradisi itu dapat diambil nilai akidahnya gitu Pak. Kira-kira apa saja nilai akidah? Kalau akidah di sini, kalau kita yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pasti jodoh rezeki itu kan ada yang punya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus fokusnya kepada situ. Jadi kita orang harus nggak cukup berdoa, tapi kita harus melaksanakan usaha, karena yang ngatur itu tadi pasti jodoh rezeki itu Tuhan yang punya kan. Jadi fokusnya kepada itu, kita percaya sajalah kan gitu. Kita yang kita tekuni setiap harinya kegiatan tradisi sini nggak usah neko-neko. Jadi kita fokus pada yang Maha Kuasa saja kan. Terus untuk tata cara dan rangkaian tradisinya itu seperti apa ya Pak? Kalau rangkaian tradisinya misalnya contoh seperti perlu unggahan, misalnya contoh. Kalau yang ini yang untuk dicontoh itu ada yang besar-besar. Kalau unggahan itu dari Cilacap ke sini kan ribuan orang. Itu rangkaiannya seminggu sebelumnya pelaksanaan. Dalam artian misalnya contoh seminggu, bahkan bukan seminggu, sebulan itu sudah ada musyawarah, rencana kan ada kegiatan unggahan ya contoh. Itu sudah mulai musyawarah, kemudian setelah musyawarah, hasil musyawarah disampaikan kepada daerah luar kabupaten, anak putu yang ada di sana. Maksudnya memberikan informasi. Bahasa sini adalah solor. Memberikan solor, memberitahu kepada desa-desa lain, kan di Cilacap, di tengah desa, namanya solor. Nah, setelah ada ketentuan hari, itu sudah ada solor, kemudian di sini membahas tentang kebutuhan, misalnya contoh nanti hari Rebo, masyarakat Kamis pertama, masyarakat sini bersih-bersih lingkungan sini, tempat yang untuk wadah makan itu harus bersih, dibumbah, mencuci semuanya. Kemudian setelah mendekati menjelang kurang 3 atau 5 hari sudah mulai, itu nanti ada jenang sehari Rebo, kemudian Kamis tamu datang, masyarakat sini berbondong-bondong menjemput tamu di perbatasan Cilacap sana, di desa pokoknya tapi sebelahan kali dengan desa Sanggerangan, itu Sugian. Kumpul di situ, serah timah bawaan, kemudian hari Kamisnya, kemudian setelah sampai di sini serah timah bawaan dari sana dan menyampaikan keselamatan kepada anak cucu perwakilan dari kesekian. Malamnya istirahat sejenak, kemudian malam jam 2 mulai berdoa di sini di Pasemuan, berdoa malam sampai jam 1 jam kira-kira berdoa bersama tamu. Paginya persiapan untuk ziarah makam. Masyarakat sini sebagai pelayan, kemudian masak semuanya yang ada di rumah. Laki-laki masaknya di situ. Bisa tamu ada yang memberikan ayam, kambing, sapi dimasak di sini. Nah, setelah selesai ziarah dari Cilacap ke makam, nanti malam tinggal selamatan makan bersama pada malam hari sampai jam 8 atau 9 malam. Itu baru makan. Dari pagi sampai sore itu nggak makan, karena nggak makan itu giliran untuk ziarah saja, gantian sampai malam. Nah, setelah selesai baru makan bersama. Itu rentetan kegiatan unggahan. Kalau kecil ya sama saja, kecil cuman kan tidak ada penyemprotan tamu karena mutlak untuk desa Pekuncen. Kalau yang namanya perlon kecil-kecilan, paling-paling hari Kamis datang orang-orang pada bawa makanan, dibawa ke rumah Bedogol, nanti setelah kumpul dibawa ke Balai Malang. Setelah di Balai Malang nanti malam juga berdoa di sini, tuh paginya bersih-bersih. Itu namanya rangkaian yang kecil-kecil seperti itu. Kalau yang besar tadi seperti itu, sebulan itu sudah direncanakan untuk ada kegiatan unggahan.
Kan pastinya ada ya Pak peninggalan sejarah dari Wonokeling ini Pak. Kira-kira apa saja peninggalannya? Kalau peninggalan sejarah sih hanya cerita. Kalau misalnya peninggalan benda itu tidak ada peninggalan. Kalau paling-paling cerita sejarah tentang Wonokeling asal mulanya. Kalau misalnya tadi yang kita sebutkan bahwa pada waktu sama saudara Jawa mereka domisili di During, kemudian membangun masjid di situ, kemudian pindah ke sini gitu, sebelah selatan Sungai Lopasir itu karena During ini desanya seberang itu sih, seberang sungai, namanya kan During. Dulunya sini masih hutan, belum jadi desa. Nah, setelah melihat sini masih hutan belantara, mereka kemudian ada kayu yang melompok berhimpunan kayunya nampaknya indah di sini. Kemudian diberi pagar pembatas, dikunci, ya itu kan. Nah, sambil mereka tokoh tersebut karena ada 3 tokoh, kemudian sambil menyebarkan benih-benih kayu-kayuan itu karena tujuannya bedak di sini itu masih hutan belantara, tujuannya adalah untuk bercocok tanam. Namanya bahasa dulu namanya sebetulnya adalah among tani. Among tani ini bercocok tanam. Nah, setelah beberapa abad kemudian ada aturan angket, lahan yang telah dibuka dan ditanami maksudnya bercocok tanam sayur-sayuran dan padi dan segala macam, kemudian ada aturan angket itu dipetak-petak. Nah, dipetak-petak itu kemudian ada kayu yang diluruskan nggak mau papak. Artinya kalau dulu misalnya orang dikasih lahan itu kan harus ada garisnya itu kan, diluruskan nggak mau. Ada kayu yang diluruskan tidak mau papak, kemudian dipadukan nama tadi yang kayu yang indah rumpunan dikasih pembatas kemudian dikunci dipadukan dengan papak, jadi menjadi desa Pak Kuncen, bukan Pak tapi awalnya desa Pak Kuncen. Akhirnya setelah itu pemekaran sini menjadi pemerintahan tersendiri desa Pak Kuncen, dulunya ikut Kedung Ringin itu. Nah, pertumbuhan masyarakat semakin banyak, kemudian terbentuknya adalah Juru Kunci dan Bedogol. Ini Juru Kunci itu Bedogol karena sambil mengembangkan tentang sosial, budaya, tradisi, kemudian agama pun juga dengan bercocok tanam. Terus kalau seperti yang bangunan ini Pak, itu buat apa ya? Biasa digunakan untuk acara adat. Ini namanya pasemuan, digunakan pada saat acara ritual malam itu, malam hari itu berdoa. Nah, tempat peribadatannya di sini kalau malam hari. Siang pun juga kalau misalnya kegiatan yang kecil-kecil ya doanya di sini. Ini namanya pasemuan. Sebelah itu namanya Balai Malang. Balai Malang itu tempat menampung makanan pada saat belum disajikan ke sini di situ. Berarti semuanya masuk ke dalam? Ya, masuk ke dalam. Orangnya juga di dalam. Nanti setelah sudah ditampung di situ, kemudian balik ke sini. Tapi selain ketika di luar pelaksanaan itu tidak ada yang boleh masuk ya Pak? Tidak boleh. Karena semuanya khusus untuk pada saat spesial untuk pada waktu acara saja. Jadi sehari-hari kayak gini tidak ada orang masuk sini. Anak kecil juga termasuk? Tidak boleh. Nggak ikut masuk? Nggak boleh. Makanya sini kan selalu tertib kan. Tidak ada orang masuk main di dalam. Terkecuali misalnya ada kegiatan ya siapa saja boleh masuk. Cuman di sini tempatnya adalah laki-laki. Kalau berdoanya ya. Kalau perempuan misalnya di sana Balai Malang. Di Balai Malang itu yang racik-racik makanan itu. Jadi semuanya ketika kegiatan perlon itu baik anak kecil yang sampai dewasa pun ikut ya Pak ya? Iya. Kalau kecil sekarang karena sekolah jarang ikut karena kegiatan kan siang, pagi kan sampai sore. Nah, kalau dulu pada waktu anak-anak belum pada sekolah, tidak pada mau sekolah, dan banyak anak-anak kecil, anak-anak muda. Nah, sekarang anak-anak muda di Jakarta kalau misalnya ada kegiatan ini pulang karena ikut membantu di desa karena di sini termasuk melayani tamu-tamu dari Cilacap. Apakah ada tradisi yang lain tapi yang dilakukannya itu di lain desa Pak Kuncen Pak? Ada? Kegiatannya lain tidak ada misalnya contohnya kegiatan sedekah bumi yang ada di Kuncen. Tapi kalau misalnya di Cilacap kan sudah laut. Nah, saya paling nonton ya boleh lah.
Tapi kadang-kadang sering diundang kemana-mana untuk sini komunitas termasuk kayak saya sering diundang membawa anak buah orang misalnya dari sini, bisa jadi ke Purwokerto 2 mobil atau 3 mobil sering. Kegiatan itu adalah untuk di sana karena acara diundang, bukan ada kegiatan yang lain di luar kegiatan sini, termasuknya arahnya Pondok Beling bukan hanya undangan, mengikuti undangan dari sana, diundang sering ke Batu Raden misalnya contoh. Kemudian di sana ada kegiatan sedekah bumi, karena tidak ada pesertanya akhirnya mengundang peserta dari sini karena ketua-ketuanya semuanya kenal. Untuk pandangan dari masyarakat sekitar tentang tradisi yang sering dilaksanakan di sini itu seperti apa, Pak? Ya, pandangannya karena masyarakat sini kan sebagai anak putu antusias. Artinya walaupun sudah di Jakarta pun ya, makanya tadi kita sebutkan pada waktu unggal itu pulang. Makanya ya cuman itu kadang-kadang ya terkikis iyalah, karena sekarang sudah modern zamannya kan, teknologi canggih, beristri ataupun juga termasuk pergaulan kemana-mana, sehingga kadang-kadang orang datang di luar sana yang masuk ke sini kan begitu, sehingga ya agak sedikit terkikis. Tapi di sini ada filosofinya yang sebetulnya adalah genting tan pedot. Genting tan pedot artinya walaupun mau putus tapi tidak akan putus. Terus berlanjut ya, Pak? Berlanjut, karena tak pada waktu nanti sudah dewasa kembali kepada desanya sendiri lagi kan, pada orang tua. Namanya bahasanya adalah genting tan pedot. Genting tan pedot. Sampai kapan, sampai akhir zaman tetap lestari, karena yang cukup berkembang adalah di wilayah Cacap yang dulunya paling puluhan dari ratusan, tapi sekitar jadi ribuan. Walaupun di sini sebagai pelayan adalah terkikis, makanya kalau misalnya tamu dari sana ke sini itu kekurangan orang untuk menjemput. Nah, sekarang dibantu dengan mobil kan. Bawaannya itu kan semuanya membawa mikul itu loh. Itu bawaan selamatan dari Jawa. Jadi ini nanti dimasak. Semua peneliti yang datang ke sini, kita orang tua sebagai tokoh-tokoh yang didoakan di komunitas Pondok Beling, ya hanya berdoa mudah-mudahan diberikan keselamatan, lancar rezekinya, dan juga sukses apa yang menjadi cita-cita kepada kita yang sudah peduli melestarikan adat tradisi yang ada di Banyumas ini. Ya, mudah-mudahan kalian sukses. Amin, amin. Turun ya, Pak? Iya, monggo, dilakukan ini. Ayo, Bro. Hati-hati ya. Iya,